Halo semuanya, teman-teman This Morning pagi hari ini. Senang sekali hari ini Sasa berkesempatan lagi untuk bisa menemani teman-teman di This Morning yang tentunya bakal bahas hal-hal yang sedang hangat dan viral yang sedang dibicarakan oleh masyarakat luas. Nah, ada yang bisa nebak hari ini siapa bintang tamunya? Oh, bintang tamu. Siapa narasumbernya? Yang pastinya beliau ini merupakan anak muda yang cukup vokal ya. Cukup, kayaknya nggak bisa dibilang cukup juga karena memang langsung sekali dia nulis langsung viral gitu. Nah, langsung aja ini ada teman kita, adik kita bilang adik apa siapa nih? Halo Mas Tio. Halo Mbak Sasa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ayo siapa yang belum tahu? Tio Ardianto ya. Tio Ardianto ini adalah ketua BEM ya, ketua BEM UGM, betul? Periodenya periode sekarang? Ya, Oh, aduh. Jadi teman-teman yang belum tahu atau mungkin pasti sudah tahu begitu ya. Anda sudah tahu bahwa Mas Tio ini punya tulisan yang cukup bisa menggonjang-ganjingkan sih, dunia apa ya perdigitalan kita yaitu suratnya kepada salah satu board internasional yaitu UNESCO, betul ya? UNICEF ya? UNICEF apa UNICEF. UNESCO ya? UNICEF tentang anak ya. Oke, bisa diceritain dulu nggak Mas? Ini kita sambil nunggu Abah nih untuk masuk juga. Sebenarnya pada saat dirimu itu menulis surat untuk UNICEF ini, akankah berpikir bahwa ini akan viral segini viralnya sampai diperdebatkan di dunia maya? Terima kasih Mbak Sasa. Viral dan tidak viral itu menurut saya bukan tujuan, tapi Oke. efek dari apa yang Hmm, kita lakukan. Apa yang kita oke. lakukan itu berangkat dari suatu keresahan yang memang tidak lagi bisa tertolong. Karena kanal-kanal yang ada untuk adanya perbaikan, itu menurut kami sudah sedemikian mampat, sudah sedemikian buntu, sehingga kita perlu mencari alternatif-alternatif cara sekaligus jalan supaya mampu membuka peluang-peluang yang memungkinkan perbaikan itu terjadi. Apa perbaikan yang kita harapkan? Kita memahami bahwa kekuasaan hari ini itu tidak dibersamai oleh ilmu pengetahuan. Itu yang membuat kami merasa bahwa kita harus bicara soal kebodohan. Kan salah satu yang membuat surat itu kemudian diperbincangkan karena kita minta tolong ke UNICEF. Hmm. Help us tell Prabowo Subianto how stupid he is as a president. Itu kan kalimat yang memang kami tulis untuk apa? Untuk menjelaskan betapa masalah utama bangsa Indonesia, terutama di dalam pengelolaan negaranya, adalah kebodohan. Kebodohan yang kami maksud ini adalah inkompetensi dan tidak dihargainya ilmu pengetahuan. Dan surat ini dipanti oleh satu ironi luar biasa. Kami sudah setahun ini mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Yang paling kami keras kritisi memang bicara soal mandatory spending, anggaran untuk pendidikan 20%. Nah, ini ketika diganggu dan sudah kami suarakan sejak bulan September tidak ada perubahan, maka bukanlah sesuatu yang mengagetkan ketika kita itu pakai cara-cara yang extraordinary. Nah, UNICEF dipilih itu karena berangkat dari tragedi seorang anak di Ngada NTT yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak bisa membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Sementara di saat bersamaan, pemerintah mampu nyumbang 16,7 triliun di BOP, Board of Peace, sekaligus 1,2 triliun setiap hari untuk makan bergizi gratis. Oke. Berarti dirimu bilang ini adalah sebuah suatu apa ya, jeritan kebuntuan begitu. Ini menarik karena kamu langsung ke UNICEF. Kenapa kok tidak berpikir nulisnya itu mungkin ke Badan Nasional begitu atau mungkin lembaga-lembaga nasional begitu. Atau mungkin saja ya you know lah lembaga-lembaga yang memang kita berkutatnya secara nasional gitu. Kenapa kok kamu langsung seret ke UNICEF? Itu apa yang membuat kamu sebenarnya ini kayaknya nggak berhasil deh. Itu gimana ceritanya? Ya, persoalan yang terjadi di Indonesia, Hmm. terutama dalam konteks ini adalah anggaran pendidikan yang
rampas untuk makan bergizi gratis, itu kan bukan lagi persoalan domestik, tapi persoalan dunia, yaitu keberpihakan sebuah negara yang dikelola oleh pemerintah pada pendidikan yang memungkinkan adanya peningkatan sosial di sana. Nah, ketidakberpihakan pemerintah hari ini pada pendidikan itu tidak pada level substansial saja, tapi pada level konstitusional. Karena anggaran pendidikan itu kan jelas, monetary spending-nya adalah 20%. Dan tahun ini memang lebih dari 20%, tapi diakali, dirampas, dimanipulasi untuk MBG, diklaim. Nah, ini DPR yang telah dikuasai oleh koalisinya Presiden Prabowo tidak mungkin bicara soal itu. Ya, kebuntuan itu yang mengantarkan kami bahwa persoalan kemampatan sekaligus kebutuhan, ketidakberpihakan pada pendidikan, inilah yang sebenarnya kita butuh bantuan warga dunia untuk menyuarakannya. Karena Presiden dalam hal ini sepertinya tidak mau mendengarkan rakyatnya sendiri. Dia lebih senang dengerin Trump, dia lebih senang dengerin Netanyahu. Dia bangga banget ditepuk-tepuk bahunya sambil dibilang bahwa betapa tangguhnya lelaki ini oleh Trump. Nah, dalam konteks inilah kita berharap warga dunia, bahkan mungkin Trump, ngasih tahu ke Presiden Prabowo, minimal tanya, wow Prabowo, itu ada anak-anak kecil ngatain kamu stupid, apa maksudnya gitu. Karena saya yakin sampai sekarang Pak Presiden Prabowo itu tidak tahu bahwa kami bersurat ke UNICEF, bahwa kami kemudian mengkritik beliau soal monetary spending. Saya yakin beliau sampai sekarang tidak tahu. Kenapa? Kenapa kamu yakin beliau belum tahu tentang ini? Ya kita tahu atau tidak, valid atau tidak, bisa merasakan suasana batin betapa presiden kita hari ini berjarak sekali dengan realitas sosial. Ini yang begitu berbahaya. Karena orang yang seluruh ucapan dan langkahnya itu akan berdampak pada seluruh kehidupan rakyat, justru jadi yang paling tidak tahu kehidupan rakyat. Loh, gampang saja misalnya, ketika banyak persoalan genting, dia malah ngomongin genteng. Itu kan bukti bahwa dia nggak paham persoalan rakyat. Sampai sekarang juga tidak ada ucapan duka untuk dua peristiwa dari presiden langsung. Ketika anak di Ngada NTT yang memutuskan untuk bunuh diri, sama seorang anak di Tual yang dihantam kepalanya dengan helm oleh Brimob sampai kemudian meninggal. Jangankan persoalan-persoalan sifatnya kemanusiaan, bahkan persoalan administratif, beliau itu lupa. Beliau itu bahkan kayaknya lupa bahwa hari ini adalah Ramadan. Karena bisa dicek di media sosial beliau, tidak ada satupun ucapan selamat hari Ramadan. Ini menarik untuk dibahas. Nah, kebetulan nih ada seseorang, beliau juga guru saya ini, Pak Suko. Selamat pagi, Pak Suko. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Ini Pak Suko, hari ini kita kedatangan anak muda yang Woi, vokal luar biasa ini yang jadi perbincangan pro kontra, kontra banyak, pro juga banyak. Nah, ini menarik Pak Suko. Kalau saya lihat ini bener kayak mengobarkan semangat sekali ini benar-benar yang dia masih apa ya? Ini menarik nih. Apakah memang sambil 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 jalan ya Pak iya Suko ya? apa? Ini saya ingin ini. Apakah memang Tio itu bisa sevokal ini menyuarakan itu karena Anda merasa bahwa sebagai mahasiswa nih Anda mendapatkan privilege nih untuk bisa berbicara apa bagaimana nih? Menurut saya vokal dan tidak vokal, yang saya pahami adalah bahwa saya berhutang pada rakyat Indonesia. Karena selama pendidikan masih dibiayai oleh pajak rakyat, maka sesungguhnya seluruh yang berpendidikan itu punya tanggung jawab sosial yang luar biasa tinggi untuk rakyat Indonesia. Dia berhutang pada rakyat Indonesia. Mau kita dulu di sekolah swasta, sekolah berbasis agama maupun sekolah negeri, semuanya disubsidi oleh pajak rakyat. Karena semua disubsidi oleh pajak rakyat, maka diam-diam kita semua hutang pada rakyat Indonesia. Nah, kita harusnya berpikir bagaimana cara kita melunasi hutang pada rakyat Indonesia. Menurut saya yang paling mudah adalah tidak menambah masalah rakyat. Yang kedua, membela rakyat bila mana rakyat ini ditindas. Itu yang sedang kita lakukan.
Jadi vokal dan tidak vokalnya BEM UGM, kami, itu bukan sesuatu yang istimewa. Ini sesuatu yang selayaknya dilakukan oleh semua orang yang berpendidikan. Mau dia level pendidikan tinggi, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah atas. Semua yang berpendidikan dan pendidikannya dibiayai pajak rakyat, termasuk yang LPDP, itu berhutang dengan rakyat Indonesia. Jadi ketika rakyat Indonesia ditindas, sudah selayaknya dia membela rakyat. Oke. Nah, ini Abah sudah join. Abah, selamat pagi. Lagi. Nah, Ya, pagi, jalan aja dulu. Abah. Saya 5 menit lagi Oke. baru gabung ya. Saya dengan posisi saya masih di dalam pesawat, jadi 5 menit lagi baru saya nanti ikut bicara. Ya, Siap, silakan jalan. siap, siap. Oke, Abah. Pak Suko, gimana Pak Suko? Apakah ada Ya, pertanyaan dari enggak, jenengan, Pak saya Suko? tanya ini kan kita sama-sama bedanya kan Tio kan belum lulus, saya kan lulus dari Gajah Mada. Saya di sana Tio tapi tak 8 tahun 87 lah selesai dan sama-sama Mak Iyah lah, ini sama Mas Heri. Jadi kebetulan saya kira ada dimensi yang menurut saya menarik ya Tio. Walaupun nanti tentu, tetapi saya mengagumi orang-orang muda yang memang melakukan komunikasi luar biasa. Saya hanya menangkap bahwa seorang Tio menjadi apa ya, menjadi menarik karena di tengah-tengah anak muda yang kemudian apa ya, sibuk mengejar mengejar IP, mengejar macam-macam. Tio itu ngejar persoalan katanya. Golek perkara Mas Hari. Boleh perkara. Golek perkara. Jadi, tapi saya apa ya? Saya selalu apa? Kemarin saya memang pasang slide-nya Tio ini nih. Saya pasang di kelas saya itu. Dan saya ngajar komunikasi politik, Mas Tio. Jadi kalau Surabaya kita ketemu, terus saya tunjukkan itu. Saya tidak apa? Saya mencoba untuk tidak memberikan intervensi pada mahasiswa. Contohlah Tio atau enggak, saya enggak ngomong. Terus saya pasang apa komentar Anda tentang Tio lah, menarik. Nanti komentarnya saya kirim ke Tio lah kayak gitu. Jadi gitu. Saya hanya mengapresiasi, tapi yang menjadi penting adalah saya mengagumi otentifikasi orisinal pikiran-pikiran Tio dan saya kira hari ini kita harus menghargai kebebasan itu. Terutama memang kan Mas Tio, apa seringkali apa ya balik kepada nggak usah ngomong LDPP apa LDP LPDP lah LPDP. jauh-jauh. Saya cuma mengingatkan mahasiswa itu, Anda beruntung loh bahwa apalagi Anda di susah negeri bahwa kamu sekolah bisa sekolah itu karena sebagian dari uang rakyat. Itu poin yang menurut saya menarik kata Tio tadi. Jadi tentu Anda harus mengembalikan mengembalikan uang itu pada rakyat setelah Anda lulus atau apa atau perbuatan-perbuatan Anda setidaknya juga ya amanah terhadap hati nurani rakyat. Saya kira Tio orang yang semacam itu. Iya, Gimana Pak Saya Mas kira Suko, Heri? biar Tio yang Mbak banyak Sasa, bicara lah, jangan kita yang banyak bicara. Oke, kita memang minta eh, dia ngomong dulu Pak, mengantarkan Tapi, sebentar tadi Pak. Ya, Monggo lanjut. dari tapi, redaksi ini ada pertanyaan, Mbak Sasa, dari ya. online ini. Mas Tio, apakah Anda katanya Anda mengalami teror-teror, Mas, gara-gara kejadian ini, Mas? Ya, Mas, teror itu kami alami sejak tanggal 9. Itu 3 hari setelah suratnya kami unggah di media sosial sebagai surat terbuka. Dan terornya bermacam-macam, mulai dari sempat ada penguntitan, saya difoto dari jauh ketika nongkrong di kedai, kemudian pesan dari nomor tidak dikenal ke saya yang mengancam penculikan, mengancam bahkan juga ada pembunuhan, itu dari nomor asing Inggris Raya. Makanya saya heran kalau saya disebut anti asing, kok yang neror saya justru nomor asing. Maka yang anti asing itu saya atau yang tersinggung dari kritikan saya dan kemudian nyuruh orang neror. Kritik itu tidak hanya mengantarkan teror pada saya, ternyata juga mengantarkan pada orang tua saya, ibu. Kemudian 40 pengurus BEM, dan salah satu orang tuanya pengurus BEM UGM. Nah, tempo hari, 2 malam lalu, kami mendapatkan teror baru. Teror baru yang lebih masif.
Jadi ibu dan 40 pengurus BEM mendapatkan teror lagi. Kalau sebelumnya itu berkaitan dengan saya dituduh difitnah menggelapkan dana. Sekarang difitnah yang sama, tetapi dengan frame Kejaksaan Tinggi siap mengadili Tio. Polsek, Polres Sleman siap mengusut tuntas kasus Tio. Ormas ini siap mengawal keadilan dan seterusnya. Itu yang terjadi. Teror-teror itu memang terjadi, tapi prinsip kami, teror itu tidak akan menjadi teror ketika kami tidak takut dan tidak gentar. Justru teror itu malah kami berterima kasih kepada yang melakukan, karena teror itu membuat kami menjadi lebih solid, menjadikan kami lebih bersaudara. Semakin ditekan, semakin melawan. Semakin diteror, insya Allah semakin gacor. Wah, menarik. Oke, Abah, apakah udah bisa bertanya-tanya gini sama Mas Tio gini, Bah? Begini, Bung Tio, Assalamualaikum. saya kan Bung Dahlan. baru sekali melihat video Anda dan memang saya kagum dalam pengertian sebagai mahasiswa. Anda semester 6 atau semester 7 ya? Wah, saya semester 10, Bung. Hah? Semester 10 ya? Kalau ketua apa BEM itu harusnya semester berapa? Mulai semester 8, Bung. Oh, minta maaf. Nah, itu pertanda saya sudah terlalu tua untuk memahami dunia baru, dunia anak muda. Dan saya kira gejala terlalu tua ini banyak sekali berada di masyarakat kita, yang apapun orang kalau sudah jarak antar generasi itu terlalu panjang, biasanya ada akan mengalami kesulitan komunikasi, kesulitan memahami, seperti di bukunya Barack Obama itu, yang kita sulit memahami, tetapi orang tua harus bagaimana bersikap, begitu. Nah, saya takut banyak orang tua yang sulit memahami pikiran anak muda seperti Bung Tio ini, sehingga inilah kesulitan kita semua, begitu. Sehingga saya cenderung memilih lebih banyak mendengarkan sebetulnya daripada bertanya. Takut pertanyaan juga salah, karena pemahaman orang tua itu beda sekali dengan pemahaman anak muda. Nah, bagaimana Bung Tio menyikapi atau melihat gejala orang tua berpikir yang tidak bisa memahami atau disconnect dengan pemikiran anak muda? Bagaimana menurut pandangan Bung Tio? Pertanyaannya luar biasa, Bung. Tidak mungkin lahir dari orang yang tidak rendah hati. Dan bicara soal saya gini, saya membaca buku Obama, dan Obama itu menyatakan begini, sulitlah orang tua itu kalau sudah tua bisa meskipun dia bergaya muda, meskipun dia mengaku jiwanya masih muda, tapi tetap sulit lah, begitu. Nah, sehingga saya cenderung untuk setuju dengan Obama itu, sehingga sekarang saya pengen tahu bagaimana cara berpikir orang seperti Bung Tio memahami cara berpikirnya orang tua yang sulit, yang atau disconnect dengan anak muda itu. Silakan. Ya, kalau bicara soal orang tua yang disconnect dengan anak muda tanpa kemudian diskriminatif pada usia, saya harus akui bahwa hari ini yang paling punya masalah terhadap disconnect itu adalah presiden kita. Presiden kita itu tidak paham realitas yang terjadi, termasuk cara berpikir anak-anak muda yang sangat kritis padanya. Buktinya adalah ketika ada anak-anak muda menyampaikan kritik, menyampaikan masukan untuk perbaikan bangsa, justru kami dipandang anti asing. Kami dipandang dibayar oleh siapa? Bahkan di forum yang levelnya dunia, Presiden Prabowo menyampaikan, baru ada pertama, demo soal efisiensi. Saya tidak tahu siapa yang bayar. Saya tahu bahwa yang dimaksud Presiden Prabowo adalah demonstrasi Indonesia Gelap, yang waktu itu memang mengkritik efisiensi.
kita tidak mengkritik diksi efisiensi kalau memang yang terjadi adalah efisiensi. Tapi bagi kami kan yang terjadi adalah pemangkasan anggaran secara ugal-ugalan, terutama di dalam bidang pendidikan. Nah, keterputusan antara anak muda dan orang tua ini, saya rasa jadi gejala yang harus dipahami secara rendah hati. Mungkin tidak mudah, tetapi apabila orang tua punya kerendahan hati dan anak muda punya keberanian bicara, saya rasa kedua-duanya bisa saling belajar. Tapi bahkan misal kita berharap sama anak muda yang paling dekat dengan presiden, dia anak muda yang pikirannya tua kok. Oh. Jadi ada nggak satu teori atau filsafat apa yang bisa membuat orang tua itu mampu lebih memahami pikiran anak muda? Saya rasa keterbukaan di dalam mendengar itu jadi kata kunci, Bung Dahlan. Keterbukaan untuk mendengar itu artinya jangan menjadi pribadi yang tuli, apalagi buta. Beranilah untuk mendengar persoalan yang terjadi. Jangan paranoid terhadap orang-orang yang ingin memberikan masukan. Rezim hari ini itu kan punya paranoid luar biasa. Saya tidak tahu apa trauma yang dialami oleh presiden atau wakil presiden, sehingga kalau mendengarkan kritik itu cenderung denial. Berkali-kali kita kritik soal keracunan MPG, yang hari ini sudah lebih dari 28.000. Tapi presiden, meskipun dia merespon, tapi itu respon dari telinga yang tuli, karena beliau bilang bahwa keracunan MPG itu hanya 0,0006%. Nah, itu kan bukti bahwa kritik sudah belum disampaikan. Sudah. Tapi kenapa responnya seperti itu? Karena tidak ada keterbukaan di dalam mendengarkan. Nah, saya tidak tahu apa yang diyakini oleh presiden ya. Bagaimana cara presiden memandang kritikan gitu. Tapi gejala yang saya rasakan menjadi lebih berbahaya adalah keangkuhan kekuasaan. Jadi kekuasaan yang angkuh ini terasa mungkin karena merasa seluruh perangkat atau infrastruktur politik itu sudah berhasil direngkuh. Misalnya dengan koalisi yang besar, sehingga parlemen itu bisa dikuasai. Nah, saya menganggap bahwa presiden kita ini menganggap bahwa kekuasaan itu hanya bicara soal lembaga-lembaga kekuasaan, seperti DPR dan dalam konteks ini legislatif dan yudikatif, gitu, termasuk eksekutif. Sepertinya Presiden Prabowo itu merendahkan rakyat dan menganggap bahwa politik dan kekuasaan itu hanya urusan elit. Sehingga ketika elit diam, dianggap tidak ada masalah. Padahal demokrasi itu menempatkan rakyat di atas segalanya. Dan bahkan konstitusi kita sendiri mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Tapi bagi presiden, rakyat itu hanya objek yang cukup untuk diberi makan bergizi, gratis, yang tidak bergizi, apalagi gratis. Bung Tio. Nah, Anda kan sudah banyak menghadapi banyak orang tua, banyak jenis orang tua, kan tidak semua orang tua juga sama. Nah, seandainya suatu saat Anda menghadapi orang tua yang wataknya begini, 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 apakah Anda akan menyampaikan persoalan dengan cara yang sama, atau Anda akan menempuh jalan karena saya tahu orang tua si A ini tipenya begini, maka cara saya menyampaikan persoalan begini. Karena saya tahu si orang tua B ini begini, maka cara saya menyampaikan persoalan begini. Apakah Anda berpikir begitu juga atau tidak? Sebenarnya sebagai orang tua pengen tahu bagaimana anak muda menghadapi berbagai macam jenis orang tua. Tentu saja, Bung Dahlan, bahwa mahasiswa hari ini harus mulai naik kelas. Tidak lagi cukup berpikir kritis, tapi harus berpikir strategis. Ketika kita nyebut presiden bodoh, how stupiditas presiden, itu bukan tanpa sebab. Itu cara kami mendobrak kebuntuan. Jadi memang perlu ada selalu penyesuaian antara bahasa dan yang mendengarkan. Karena kan bahasa itu soal bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Maka dalam menyampaikan pesan itu pasti ada subjektivitas antara yang bicara dan yang mendengarkan. Dari situlah sebenarnya penyesuaian harus dilakukan.
Menurut saya penyesuaian harus dilakukan. Karena di dalam penyesuaian, kita mampu mengukur apakah pesan kita itu sampai dengan baik, atau hanya terucapkan dengan baik tapi tidak pernah sampai. Bung Tio, misalnya dalam komunikasi itu Anda menghadapi orang tua tipe tertentu yang kemudian orang tua itu pandangannya sangat berbeda dengan Anda. Kemudian Anda tadi menyebutkan ada beberapa cara begitu. Nah, apakah ketika Anda menghadapi jenis orang tua tertentu yang berbeda pandangan, menurut Anda siapa yang harus mengalah? Orang tua atau anak muda? Menurut saya kalau kita bikin secara dualistik begitu agak susah. Karena persoalannya kadang bukan soal ngalah atau mengalah. Ada situasi di mana kita itu harus tidak mengalah. Misalnya, keras kepalanya presiden hari ini. Kita tidak boleh mengalah. Karena setiap langkah dan ucapan dia berdampak ke seluruh rakyat Indonesia. Maka anak muda harus ngalah. Oh, nggak bisa. Kita harus melawan. Prinsipnya begini saya kira. Kalau orang tua yang kita hadapi itu tidak berdampak bagi banyak orang, alias mungkin topik yang dibicarakan dan kualitas diri dalam konteks dampak ini adalah untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain, maka mungkin kalau menghadapi Saya belajar, oke, kalau menghadapi keras kepala, silakan. mungkin kalau menghadapi keras kepala yang seperti itu, akan saya tinggalkan atau tetap bertahan dengan senyuman. Cukup. Tapi ketika orang tua yang kita hadapi berbeda pandangan, adalah dia yang omongan dan langkahnya berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, maka mengalah saja tidak cukup. Kita harus melawan, misalnya dengan mengatakan presiden bodoh. Bukan bentuk kita tidak mengalah dan tidak boleh mengalah menghadapi presiden yang secara infrastruktur kekuasaan tidak berpihak pada ilmu pengetahuan. Bung Tio, kalau ada anak muda yang kemudian diam menghadapi banyak orang tua berbagai macam jenis itu, menurut Anda itu bentuk kejiwaan anak muda yang bersikap mengalah atau bentuk kejiwaan anak muda yang punya interest tertentu, punya kepentingan tertentu? Lebih mana yang banyak? Saya melihatnya sekarang itu ada semacam kemalasan untuk menghadapi persoalan yang tidak berkaitan dengan orientasi hidup anak muda. Jadi ketika anak muda berhadapan dengan sesuatu yang menurut dia tidak ada efeknya bagi hidupnya, sekarang ada kecenderungan untuk tidak peduli. Jadi ada apatisme, ada pragmatisme, ada individualisme di sana. Kecenderungan umum yang saya bersyukur tidak ada di dalam kecenderungan itu. Tapi orang tua harus paham bahwa anak muda itu begitu tidak dari ruang kosong, tidak tiba-tiba. Anak-anak kita menjadi individualis karena pendidikan yang tidak berpihak pada nilai-nilai nasionalis, nilai-nilai kebangsaan, pendidikan yang memaksa untuk orang menjadi individualis karena dia harus segera lulus, karena kalau tidak lulus, maka biaya pendidikannya akan semakin tinggi. Dia harus segera memikirkan dirinya karena lapangan pekerjaan menyempit. Dia harus mulai berpikir untuk beli rumah karena harga rumah semakin meningkat. Maka kecenderungannya kalau berhadapan sama orang tua yang tidak mampu memahami anak muda, apalagi itu tidak berkaitan, itu anak muda malas. Jadi nggak punya alasan untuk berkomunikasi bahkan. Malas atau apatis? Ya saya kira malas itu tercipta dari apatisme, pragmatisme, dan individualisme. Jadi tiga itu tuh. Oke. Mas Tio, Abah izin Abah. Mas Tio, ini menarik. Mas Tio, bagaimana kalau begitu Anda menyikapi sikap Anda menyikapi ketika ada orang tua mengatakan bahwa kamu memang mungkin lebih pintar daripada saya, tapi saya lebih menang pengalaman. Ya, semua orang tua punya Pertanyaan bagus. Ya, Mbak Sasa dan Jalan. Iya. Semua orang tua punya masa lalu. Tapi mohon maaf, masa depan milik anak muda. Ini kayak kita naik mobil. Kita harus tetap pakai kaca, meskipun kita nyetirnya ke depan. Jadi,
justru ini jadi wilayah yang paling tepat untuk berkolaborasi antara anak muda dengan orang tua. Anak muda bicara masa depan, tapi bicara masa depan tidak boleh tanpa menziarahi masa lalu. Dan orang tua punya itu. Orang tua punya pengalaman yang tidak mungkin berbohong. Karena setiap diksi yang diucapkan, setiap langkah yang dilakukan, pasti itu akumulasi dari pembelajaran selama hidupnya. Kecuali presiden kita. Saya agak ragu beliau adalah orang yang belajar. Oke, Mbak Sasa, ini ada pertanyaan dari netizen. Mas Tio, di sini ada dari Ibu Siswanti, ya bangga punya anak seperti Mas Tio ini, muda, cerdas. Ada juga yang menguji. Baik, saya hari ini banyak belajar dari anak muda. Sebagai Bung Tio, saya ini udah 75 tahun. Saya menyadari bahwa mungkin saya sudah sangat sulit memahami anak muda karena saya pribadi itu lebih bersikap mendengarkan, lebih bersikap memikirkan apa ya yang diinginkan anak muda itu, sehingga saya sebaiknya tidak banyak bertanya. Silahkan kalau kalau Mbak Sasa mau tanya lagi atau waktunya udah habis. Waktunya sudah habis, Abah. Sayang sekali. Ya, Udah makasih. extend 2 Bung menit Tio, kita. salam ya. Terima kasih ya. Terima Terima kasih, kasih banyak. Iya. hati-hati di Ini jalan. Iya, aku jadi ikut-ikutan ngomong Bung Tio nih ceritanya. Bung Tio, terima kasih banyak ya. Ini banyak sekali yang memang pasti ingin dibahas oleh netizen, tapi mohon maaf sekali lagi karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa agendakan lain kali ya untuk bisa mengundang lagi kita brainstorming lagi tentang cara berpikir Bung Tio yang mungkin ya banyak orang ini baru di sini nih kayaknya kita bisa tahu oh ternyata seperti ini loh cara berpikirnya anak muda seperti Bung Tio itu. Nah, ini makasih banget hari ini udah bisa gabung sama This Morning. Semoga apa yang Bung Tio ingin sampaikan dengan cara Bung Tio ini bisa Oke. didengarkan dengan bijak oleh banyak orang di luar sana ya. Oke. Terima kasih Bung Tio. Terima kasih, Mas Sasa, Bu Dahlan Iskan, Pak Joko Widodo, Ya, saya teman-teman. baru mendarat dari Jakarta ini. Saya baru mendarat dari Jakarta. Untung pesawatnya on time sehingga saya bisa sempat melihat Bung Tio. Makasih Bung Tio. Makasih. Terima kasih, terima Thank you, kasih. Pak Dahlan. Pak Thank you, Suko, Theo. Pak Suko, terima kasih juga Terima kasih, Pak Pak Suko Suko. sudah Oke. bergabung. Ini menarik sekali. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di This Morning besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.